Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Baladewo? Jumpa lagi dengan saya di sini. Setelah beberapa pekan Alpa tidak membuat konten, akhirnya bisa juga mengunjungi Anda dengan materi cerita yang mudah-mudahan bisa membuat ruang Anda tambah hangat dan tetap semangat dalam beraktivitas atau menemani saat istirahat dari berbagai kesibukan hari ini. Untuk Soneta Mania, Porsa atau fans berat Haji Rhoma Irama, tepat sekali apabila pilihan nonton Anda di channel ini, karena kali ini saya akan menghadirkan konten yang menceritakan masa kecil sang Raja Dangdut. Ayah Rhoma, Raden Burdah Anggawirya, pernah menjadi komandan gerilyawan Garda Putih di Tasikmalaya. Suatu hari ia mengundang grup sandiwara irama baru dari Jakarta untuk menghibur pasukannya. Para bintang grup itu antara lain Pipiyung dan Pak Item atau Tan Cembok. Waktu itu Tuti Juwariah, istri sang komandan, sedang hamil anak kedua. Usai pertunjukan, Tuti Juwariah melahirkan seorang putra. Hari itu 11 Desember 1947 menjadi hari kelahiran anak kedua pasangan Raden Burdah dan Tuti Juwariah. Simpati Raden Burdah pada grup irama baru berpadu dengan kegembiraan kelahiran anak kedua menimbulkan inspirasi padanya akan nama bayi itu, yaitu Irama, tanpa disertai harapan agar anak itu kelak menjadi pemusik ataupun penyanyi. Justru Raden Burdah ingin agar anaknya kelak menjadi dokter. Ayah saya adalah anak buah Pak Nasution. Salah seorang temannya adalah Pak Edi Nalapraya. Suatu hari waktu saya bertemu dengan Pak Edi, beliau bercerita bahwa dulu saya sering digendongnya, kata Rhoma. Sebetulnya masa kecil saya biasa saja, tutur Rhoma. Kalau ada yang boleh dikatakan istimewa, mungkin karena sejak kelas 0 saya sudah memperhatikan lagu. Bahkan menurut ibu, kalau saya menangis bisa langsung diam jika diperdengarkan lagu. Perhatian saya terhadap musik makin besar setelah saya masuk sekolah. Ketika duduk di kelas 2 SD, saya sudah bisa membawakan lagu barat dan India dengan baik. Saya ingat salah satu di antaranya berjudul No Other Love, lagu kesayangan ibu, dan lagu Meredilhe Pukari Aja yang dinyanyikan oleh Lata Mangashkar. Saya juga menikmati lagu-lagu Timur Tengah seperti yang dinyanyikan Umi Kulsum. Ia mengaku bakat musiknya mungkin berasal dari ayahnya yang gemar lagu-lagu Cianjuran, sebuah kesenian khas Sunda. Bahkan sang ayah dapat menyanyi gaya Cianjuran dengan baik, juga dapat meniup seruling dengan irama melankolis yang menghanyutkan. Selain itu, seorang pamannya yang bernama Arifin Ganda juga tidak disangkal pengaruhnya. Sang paman inilah yang suka mengajarinya lagu-lagu Jepang ketika Rhoma masih kanak-kanak. Saya jadi tahu bahwa musik itu universal, katanya. Melalui musik, kebudayaan suatu bangsa bisa menyentuh bangsa lain tanpa harus memahami dulu bahasanya. Namun ia merasa bahwa pada masa kecilnya, lingkungannya tidak bersikap akrab terhadap bakat musiknya. Ayah dan ibunya adalah pasangan berdarah ningrat. Meski mereka menyukai musik, namun dunia musik bagi mereka bukan suatu yang patut dibanggakan, bahkan dianggap kurang terhormat. Kasarnya, bakat musik si kecil Rhoma yang mendapat panggilan Oma tidak mendapat dukungan. Akhirnya saya jadi berkembang di luar rumah, katanya. Ketika usianya masih sangat kecil, Oma ditinggal ayahnya menghadap Tuhan. Ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang perwira ABRI lain, Raden Somawijaya, yang juga berdarah bangsawan. Ketika ayah kandungnya masih hidup, suasana di rumahnya feodal. Segalanya harus serba teratur dan menggunakan tata krama tertentu. Para pembantu harus memanggil anak-anak dengan sebutan Den atau Raden. Makan harus bersama-sama, dan siang hari anak-anak harus tidur. Sang ayah tak segan-segan menghukum anak-anak dengan pukulan jika dianggap melakukan kesalahan, misalnya bermain hujan atau membolos sekolah. Tapi suasana feodal itu tidak lagi kental setelah anak-anak mendapatkan ayah tiri yang lemah lembut. Bahkan dari ayah tiri inilah, di samping pamannya, Oma mendapat angin untuk menyalurkan bakat musiknya. Secara bertahap, ayah tirinya membelikan alat-alat musik akustik berupa gitar, bongo, dan sebagainya. Oma pun lantas membentuk band bocah. Jumlah saudara Oma, kakak beradik ada 14 orang.
yang 8 saudara kandung, 4 saudara seibu, dan 2 saudara bawaan dari ayah tirinya. Hubungan di antara kami alhamdulillah baik, tutur Roma. Kalau soal berantem di waktu kecil sih biasa, apalagi kami ber-14, 8 lelaki dan 6 perempuan. Di antara mereka yang terjun ke dunia musik adalah kakak perempuan Roma yang kini sudah meninggal, dan 2 adiknya, Harry dan Dedi. Karir musik Roma dibangun di Jakarta tanpa ia rencanakan. Ia mulai tinggal di Jakarta tahun 1950-an ketika sekeluarga pindah ke bilangan Bukit Duri. Sekolahnya dimulai dari sekolah rakyat di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Bakatnya sebagai penyanyi mendapat perhatian penyanyi senior Bing Slamet. Suatu hari ketika Oma masih duduk di kelas 4, Bing membawanya tampil dalam sebuah show di gedung SBKA atau Serikat Buruh Kereta Api di Manggarai. Ini merupakan pengalaman yang membanggakan bagi Roma. Bing mengenal saya di sekolah. Waktu itu saya menyanyi dalam pesta sekolah. Lagunya saya lupa, tapi pasti lagu barat. Rupanya penampilan saya waktu itu membuat Bing tertarik kenang Roma. Sejak itu meski belum berpikir untuk menjadi penyanyi, Oma sudah tidak terpisahkan lagi dari musik. Alat musik yang selalu dimainkan adalah gitar. Tanpa melalui bimbingan guru, ia tergila-gila pada alat musik yang satu ini, sehingga membuat ibunya marah besar. Waktu itu ibunya menyuruh Oma menjaga adiknya, tapi Oma lebih suka bermain gitar. Akibatnya ibu merampas gitar itu lalu melemparkannya ke pohon jambu hingga pecah. Kejadian itu sangat menyedihkan saya, karena gitar bagi saya adalah teman nomor 1. Kalau saya pulang sekolah, yang pertama saya pegang adalah gitar. Pendeknya, saya hampir tak pernah keluar tanpa gitar. Tapi dunia Oma di masa kanak-kanak bukan hanya dunia musik. Lingkungan pergaulannya ketika itu tergolong keras. Anak-anak saat itu cenderung mengelompok dalam geng. Dari satu geng dengan geng lainnya saling bermusuhan, atau setidaknya saling bersaing. Dengan demikian perkelahian antar geng sering tak terhindarkan bagi Roma. Mengenang perkelahian di masa kanak-kanaknya itu merupakan sesuatu yang mengesankan. Entah mengapa teman-temannya hampir selalu menjadikan Oma sebagai pemimpin. Akibatnya, bila gengnya bentrok dengan geng lain, Omalah yang diharapkan tampil paling depan untuk berkelahi. Tentu saja ia sering babak belur, bahkan pernah luka cukup parah. Pada waktu itu, boleh dikatakan berkelahi adalah salah satu hobi saya. Rasanya ada kebanggaan tersendiri setiap habis melakukan perkelahian, katanya. Pada waktu itu perkelahian masih berlandaskan sportivitas tinggi. Setiap kelompok mengajukan seorang jago yang diadu, bukan tawuran seperti sekarang. Selain itu mereka berkelahi menggunakan ilmu bela diri silat. Maklum tempat belajar silat waktu itu masih bisa dijumpai di setiap kampung. Gurunya juga guru mengaji anak-anak dan merupakan kegiatan tambahan selain mengaji. Oma mulai belajar silat dari ayahnya sendiri, selanjutnya sejumlah guru membimbingnya. Sehingga menurut kakaknya Beni Muharam, dalam hal ilmu bela diri, Oma kini bisa disebut guru. Agaknya perkelahian anak-anak muda zaman Oma kecil merupakan sarana untuk menguji ilmu silat. Sportivitas mereka junjung tinggi. Karena sikap itu dipesankan oleh guru mereka, alhasil meski mereka berkelahi secara sungguh-sungguh, keselamatan lawan tetap diutamakan. Pernah suatu kali saya berhasil menghentikan perlawanan musuh saya, dan saya sudah dalam posisi siap mematahkan lengan lawan. Tapi begitu ia berteriak "ampun", maka saya harus melepaskan dia. Itu berarti ia sudah mengakui saya sebagai jago. Wah, rasanya senang sekali. Tentu saja Oma tidak selalu tampil sebagai pemenang. Ada juga 3 perkelahian yang tidak terlupakan olehnya. 2 diantaranya ia menangkan waktu duel melawan Pepen, dan kemudian Maoni saya menang. Tapi ketika saya melawan Namin, saya kalah. Tubuh Namin memang lebih tinggi dan lebih besar, dan tentu saja ia lebih pandai dibandingkan saya. Tapi bagusnya di antara kami tidak ada dendam.
Walau saat berkelahi saling menghantam dengan rantai, kami selalu mentaati peraturan yang sudah diajarkan. Setelah usai berkelahi, kami bersalaman. Satu hal yang tak dapat saya lupakan adalah penghargaan terhadap nyawa. Tapi tentu saja tidak semua sportif. Suatu hari, ketika Oma telah duduk di bangku SMA, ia pernah dikeroyok 15 anak di daerah Megaria. Itu terjadi karena salah paham. Yang mereka cari sebenarnya bukan Oma, tapi orang lain. Orang itu dianggap merebut pacar salah seorang anggota geng. Oma tentu saja babak belur dikeroyok. Akhirnya menyerah. Begitu berteriak ampun, mereka meninggalkannya. Pengalaman itu ternyata membekas di hatinya, karena pengeroyokan dianggapnya tidak sportif, tidak adil. Selanjutnya, dalam hidupnya Oma banyak menyaksikan dan mengalami tindakan-tindakan tak adil dalam berbagai bentuk yang membuatnya bercita-cita untuk menjadi hakim. Saya senang melihat hakim memukulkan palunya untuk memutuskan suatu perkara. Saya juga senang bila berhasil mendamaikan teman-teman yang berselisih, memisahkan mereka yang berkelahi. Pokoknya, waktu itu saya tak pernah berpikir bahwa saya punya bakat musik, bahwa bermain musik bisa menjadi profesi. Apalagi ibu sering meneriakan berisik kalau saya menyanyi. Ibu juga mengatakan bahwa musik akan menghambat sekolah saya. Anggapan ibu yang terakhir ini memang benar. Nah, itulah pemirsa konten kita untuk kali ini, dan kita berjumpa kembali dengan konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.